Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah ax ditambah b dengan a dan b konstanta real. F negatif 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan negatif 1. Maka nilai minimum untuk fungsi f adalah titik-titik. Baik, fungsi kuadratnya fx sama dengan x pangkat 2 ditambah ax ditambah b. Oke. Nah, di soal f-1 sama dengan 2. f-1 berarti x-nya ganti dengan negatif 1 ya. Jadi negatif 1 pangkat 2 ditambah a dikali negatif 1 ditambah b sama dengan 2. Oke, kita selesaikan. Ini negatif a ditambah b sama dengan, ini hasilnya 1. Pindahkan kemari, jadi 2 kurang 1 yaitu 1. Persamaan pertama. Lalu diketahui lagi f2 sama dengan negatif 1. Di f2 sama dengan ganti x-nya ini dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 ditambah a dikali 2 ditambah b sama dengan negatif 1. Kita selesaikan. 2a tambah b sama dengan, ini 4. Pindah ruas kemari, jadi negatif 1 kurang 4 negatif 5. Persamaan 2. Persamaan satunya kita pindahkan ke bawah, itu negatif a tambah b sama dengan 1. Lalu kita eliminasi, kurangkan, kita peroleh 2a kurang negatif a jadi 3a. B nya habis, negatif 5 kurang 1 negatif 6. Jadi a sama dengan negatif 6 dibagi 3 yaitu negatif 2. Kita substitusi ke persamaan 1 ini ya, yaitu negatif a nya negatif 2 tambah b sama dengan 1. Jadi b sama dengan, ini 2 ya, pindah ruas kemari, jadi 1 kurang 2 itu negatif 1. Jadi fungsi kuadratnya fx sama dengan, ini ya, x kuadrat ditambah ax, a nya negatif 2 berarti negatif 2x ditambah b, b nya negatif 1 berarti kurang 1. Nah, yang tanya nilai minimum untuk fungsi f. Nah, kalau masalah minimum atau maksimum, maka kita pakai turunan pertama ya. F aksen x sama dengan 0. Turunannya ini adalah 2x kurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 2 nya pindah ruas 2. X sama dengan 1. Artinya maksimum atau minimum diperoleh jika x-nya 1. Jadi kita substitusilah kemari. Jadi f1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kurang 1. Diperoleh hasilnya ini 1 kurang 2 kurang 1 yaitu negatif 2. Inilah nilai minimum. Opsinya adalah B. Mudah kan? Persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang ax ditambah a kurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 lebih dari 1 dan x2 kurang dari 1 untuk titik-titik. Nah, dari akar-akarnya ini berarti x1 tidak akan pernah sama dengan x2. Oke, sudah jelas ya. Nah, artinya ini akar-akarnya berbeda. Oke. Nah, jika berbeda, maka D lebih dari 0. Apa itu D? D itu B kuadrat kurang 4A kali C lebih dari 0. Ini sengaja Bang RP pakai huruf besar ya, kapital, supaya A-nya tidak sama dengan A yang di soal. Nah, dari persamaan ini A-nya yaitu koefisien x kuadrat ya, 1. Lalu B
sama dengan ini koefisien X yaitu negatif A kecil. Lalu C adalah ini A kecil kurang 1. Itu kita substitusilah ke pertidaksamaan ini. Sehingga hasilnya negatif A dikuadratkan kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya A kurang 1 lebih dari 0. Ini hasilnya A kuadrat. Ini negatif 4-nya kalikan negatif 4A. Negatif 4 kali negatif 1 jadi positif 4 lebih dari 0. Ini kita faktorkan A kurang 2 A kurang 2 lebih dari 0. Nah, diperoleh A sama dengan 2. Di sini juga A sama dengan 2. Berarti karena ini lebih dari, kita pakai atau ya. Jadi A lebih kecil dari 2 atau A lebih dari 2. Nah, ini dapat juga ditulis menjadi A tidak sama dengan 2. Maka opsinya adalah A. Mudah kan? Jika A kurang B sama dengan sinus theta dan akar dari 2AB sama dengan cos theta, maka A tambah B dikuadratkan sama dengan titik-titik. Baik, kita mulai dari sini, yaitu A kurang B dikuadratkan, maka sama dengan sinus kuadrat theta. Kita jabarkan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan sinus kuadrat theta. Lalu persamaan 2 ini kita kuadratkan. Hasilnya 2AB sama dengan cos kuadrat theta. Selanjutnya kita jumlahkan. Hasilnya A kuadrat. Nah, ini dengan ini 0 ya, habis. Ditambah B kuadrat sama dengan, nah, sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu identitas trigonometri, hasilnya 1. Lalu kita jawablah pertanyaannya ini. Itu kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita coba susun ya. Jadi hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan, nah, ini hasilnya 1 ditambah 2AB itu adalah ini tadi ya, yaitu cos kuadrat theta. Nah, sampai di sini jika dilihat opsi belum ada, berarti kita ubah 1 tambah. Nah, cos kuadrat theta itu adalah setengah dari 1 ditambah cos 2 theta. Oke, jadi ini hasilnya adalah 1 ditambah, ini kita kalikan setengah ditambah setengah cos 2 theta. Nah, 1 ditambah setengah itu 3/2 ditambah 1/2 cos 2 theta. Nah, ini kan per 2, berarti kita keluarkan setengah dikali, berarti sini 3 ditambah cos 2 theta. Kita cek opsinya adalah C. Mudah kan? Persamaan garis singgung yang melalui titik 6, -6 terhadap hiperbola x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 sama dengan 144 adalah titik-titik. Baik, untuk soal seperti ini kita pakai saja tips karena dia pilihan berganda ya. Triknya substitusi ke semua opsi. Oke, berarti ini kita masukin kemari 3 kali Y.
Y-nya kan negatif 6 ya, ini ya, ini Y, ini X, sama dengan 5 kali X, yaitu 6 kurang 48. Kita cek, ini kan negatif 18 sama dengan ini 30 kurang 48 negatif 18. Ini benar. Oke, kita cek kemungkinan yang B untuk lebih memastikan ya, jangan-jangan ada 2 nanti yang memenuhi. Nah, 3 kali Y, Y-nya negatif 6 sama dengan 5 dikali 6 dikurang 24. Ini hasilnya negatif 18 sama dengan 30 kurang 24 itu 6. Ini salah ya, yang B salah. C, 3 dikali negatif 6 sama dengan 5 kali 6 dikurang 16. Berarti ini negatif 18 sama dengan 30 kurang 16 itu 14. Ini C juga salah. Lalu D, 5 kali Y yaitu negatif 6 sama dengan 3X, X-nya 6 ditambah 24. Ini negatif 30 sama dengan ini 18 tambah 24 itu 42. Ini salah. Oke, opsi terakhir 5Y, 5 kali negatif 6 sama dengan 3 kali X-nya 6 ditambah 48 sama dengan, oke, ini negatif 30 sama dengan ini 18 ditambah 48 itu adalah 66. Nah, ternyata ini salah. Jadi yang memenuhi hanya opsi A. Jadi jawabnya adalah A. Mudah kan? Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 67. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa 65 dan untuk siswi 70, maka perbandingan banyaknya siswa dan siswi pada kelas tersebut adalah titik-titik. Baik, kita misalkan dulu ya. Misalkan N1 itu adalah banyak siswa, N2 banyak siswi. Oke, jadi ini rata-ratanya X bar 1, ini rata-ratanya X bar 2, yaitu X bar 1 tadi siswa 65 di soal, siswi 70. Lalu ini 67 adalah X bar gabungan. Rumusnya N1 kali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per N1 ditambah N2. Oke, ini rumusnya kita substitusi. X bar gabungan itu tadi 67 ya. 67 sama dengan N1 nya tetap dikali X bar 1 nya 65 ditambah N2 nya tetap dikali X bar 2 nya 70 per N1 ditambah N2. Selanjutnya kita kalikan ini kemarin sehingga hasilnya menjadi 67 N1 ditambah 67 N2 sama dengan N1 65 N1 ya, 65 N1 ditambah 70 N2. Lalu kita pindah ruaskan, ini 67 N1, ini 65 N1, pindah ruas berarti 67 kurang 65 jadi 2 N1 sama dengan, nah ini 70 N2, ini 67 N2, pindah ruas kemari menjadi 70 kurang 67 yaitu 3 N2.
Maka dari sini N1 banding N2 sama dengan 3/2. Maka opsinya adalah B. Mudah kan?